untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 67. Judulnya adalah Nyanyian Syukur karena segala berkat Allah. Ada sukacita karena berita Injil dapat diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudara, lihatlah di ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya Selah, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mazmur ini membicarakan rencana Tuhan bagi umat manusia. Ketika Tuhan mula-mula memanggil Abraham di dalam Kejadian 12, Tuhan memilih Abraham supaya melalui keturunannya bangsa-bangsa di dunia ini boleh mengenal Tuhan yang benar. Tuhan bermaksud agar kasih karunia dan berkat-Nya yang diterima, dinikmati oleh Abraham dan keturunannya akan disaksikan, akan diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain yang belum percaya, sehingga akhirnya mereka dapat percaya kepada Tuhan yang benar, dapat menerima jalan keselamatan dan hidup dan memuji-muji Tuhan. Saudara, hari ini pada masa penghujung sebelum kedatangan Kristus, tugas saya dan saudara adalah melaksanakan amanat agung dengan sungguh-sungguh untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Biarlah kita berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan memakai kita, keluarga kita, komunitas kita untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran kasih, karunia, tuntunan, keselamatan, mujizat Tuhan, kepenuhan Roh-Nya yang kudus, agar kita bersemangat, berani memberitakan Injil, supaya orang-orang yang terhilang, yang belum kenal Tuhan, akan menerima lawatan Tuhan, akan menerima kebenaran dan keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kunci kepada penginjilan yang efektif adalah berkat Tuhan yang dicurahkan dengan limpah atas umatnya, karena itu tidak bisa dibuat dengan kekuatan kita. Berkat itu dilukiskan dalam perjanjian baru sebagai Roh Kudus yang dijanjikan.
Galatia 3 ayat 14. Roh Kudus diutus Bapa di dalam hati orang yang percaya. Sehingga Roh Kudus itu memberi keberanian, memberi kesanggupan untuk setiap orang percaya menjadi pemberita-pemberita Injil dengan perkataan dan perbuatan, agar bangsa-bangsa dapat percaya kepada Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan memakai hidup kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, agar pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dapat dilihat oleh orang, dapat kita saksikan, sehingga mereka pun dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Hidup adalah dari anugerah Tuhan dan seharusnya dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.